Apa waktu ketika saya stres, apa yang saya lakukan? Apa, Pak? Sama. Saya melakukan 5B. 5B. Itu yang membuat saya akhirnya bisa keluar dari krisis. Apa itu, Pak? 5B? Orang yang stres, orang yang bingung, orang yang kecewa, orang yang setiap hari mengumpat, menyalahkan orang lain, tidak pernah dirinya benar. Nah, itu energinya namanya force. Force itu tertekan. Nah, orang tertekan jauh dari kata bersyukur. Dan itu justru menjauhkan dia daripada rezeki. Nah, jadi ketika saya bangkrut, saya sadar, meskipun ini hutang dari orang tua, tapi saya mau lepas kan dari hutang kan. 500 juta itu 3,5 tahun saya lunasi. Jangan-jangan rezekimu mampet karena kamu pelit. Loh iya kan? Betul. Kamu jarang beramal. Terima duit nomor 1, pesta dulu. Halo sahabat Ngaji Roso, saya masih berada di Surabaya dan saya senang banget karena saya pulang ke tempat di mana saya dulu menghabiskan masa SMA saya. Banyak kenangan, tapi yang lebih luar biasa, Surabaya ternyata memang tempat berasalnya orang-orang yang juga luar biasa. Dan seseorang kalau bicara luar biasa, ini ada seorang yang dia selalu salamnya itu adalah salam hebat luar biasa, dan ini adalah seseorang yang founder, dia juga menggawangi, dan dia ini sepertinya adalah seseorang yang saya merasa kalau dia sebenarnya bikin cult atau sebuah sekte, ini pasti banyak pengikutnya. Menghipnotis orang-orang jika dia berbicara, dan akhir-akhir ini sepertinya beliau ini sering pergi ke Gunung Kawi untuk kajian awet muda, untuk menyamakan dengan konten yang ada di channelnya yang diakui sebagai sukses before 30. Karena wajahnya sekarang seperti seseorang yang usianya 30 tahun. Mari kita sambut Pak Chandra Putranegara. Terima kasih Mas Denny Darko, sahabat saya yang lama. Saya lihat ini. Bukan skincare, bukan ya? Bukan. Asli. Jadi usia saya kayak di reverse, kayak kembali gitu. Iya, kok bisa? Saya ketemu Anda itu. Itu kayak seseorang yang lebih tua 8-9 tahun. Tapi padahal itu 1 tahun yang lalu. Betul. Nah, jadi tahun ini saya usia 50. Tapi ke Gunung Kawi enggak? Mau yang bahasa jujur atau enggak? Gitu. Kalau gitu nanti ya. Iya. Gunung Kawi lagi rame ya sekarang ya. Makanya. Tapi gini, Pak Chandra, kita mau banyak ngobrol nih karena pasti kan untuk semua yang mungkin subscriber dari SB30 tahu sekali lah. Anda sekarang itu dari dulu memotivasi, sekarang juga mengajak untuk menyelamatkan hasil kerja keras kita dengan berinvestasi di aset atau instrumen yang tepat ya. Saat ini ya. Betul. Lebih banyak membahas masalah finansial sekarang. Ya, tapi kalau di IG ini beda lagi. Kemarin kayak bikin keributan antar umat beragama nih. Nanti kita bahas juga tentang itu. Tapi yang pengen lebih jauh lagi adalah kita mulai dari orang kenalnya SB30 ya. SB30. Kita lihat SB30 itu Anda memberikan sebuah niatnya itu kan mengajak orang-orang untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda terutama yang umurnya belum 30 tahun untuk melakukan investasi dan mengetahui bahwa di zaman ketidakpastian seperti sekarang ini. Iya, betul. Kita tetap harus bisa optimis dan tahu ke depannya akan seperti apa. Karena jujur, Pak, tadi kan nyebut usia 50 nih. Saya 49 nih. Jadi kita dulu itu kan sempat walaupun Orde Baru, Pak. Kita ngalamin hidup itu masih enak ya. Masa depan itu sepertinya kalau saya kerja di sini, saya akan jadi apa? Tahu mau kemana? Nah, saya, Pak, kalaupun dikembalikan ke usia 25-24, saya nggak akan berani, Pak. Karena seakan-akan sekarang ini semuanya itu, ya tadilah Indonesia gelap, listrik padam, semuanya. Nah, menurut Pak Chandra, ini kita walaupun penonton atau sahabat Ngaji Roso mungkin yang muda juga nggak lebih banyak dibandingkan yang sudah lanjut ini. Tapi apa optimisme yang harus kita rengga di saat seperti ini? Monggo Pak. Baik. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk sahabat saya Pak Denny sudah mengundang saya ke Ngaji Roso. Saya juga
bingung ini finansial kok ke ngaji ini gimana gitu. Tapi ngaji itu kan berasal dari kata kajian ya. Betul. Rasa itu kan perasaan ya. Iya. Jadi gini, kenapa saya mau diundang ke sini? Karena kita suka tidak suka. Ketika kita menghadapi badai, atau ketika kita menghadapi masalah, yang harus diolah dulu itu rasanya. Nah, makanya saya mau datang ke sini dan bicara ini. Oke. Kenapa harus mengolah rasa? Karena manusia ini seringkali, mereka itu cuma mengandalkan kepandaian intelektualitas mereka. Ya, sehingga kadang-kadang yang dipakai cuma mindset. Memang di channel kami it's all about mindset, tapi jangan salah. Mindset itu dasarnya adalah rasa. Oh, oke. Iya dong. Iya. Karena kalau rasa Anda ini kecewa, rasa sedih, rasa bingung, itu mempengaruhi mindset. Jadi mindset Anda itu akan menggetarkan apa yang Anda rasakan. Itu kalau banyak orang bicaranya vibrasi. Vibration. Iya. Ya. Jadi apa yang Anda atensikan itu akan menghasilkan vibrasi. Jadi kalau Anda fokusnya pada orang yang stres, orang yang kalah judi di Piala Dunia, orang yang hari ini bangkrut, maka perasaan Anda ngikut. Dan itu mempengaruhi mindset kita. Sebentar Pak, kira-kira negaranya mana Pak? Kalau... Jagoan saya udah kalah, Belanda. Oh iya, Belanda Pak Jerman kemarin ketemu di bandara. Ya udah. Jadi enggak lah, itu hiburan aja bola. Jadi kembali lagi, bicara soal rasa atau itu sangat mendasari daripada mindset atau subconscious mind. Nah, saya nggak akan bahas itu. Silakan tonton konten saya 10 tahun yang lalu. Itu sangat membahas masalah itu. The Law of Attraction saya juga bahas. Bahkan ketika saya bangkrut, saya menghadapi badai. Saya cerita sedikit, waktu saya usia 22 tahun, saya diwarisi utang 500 juta rupiah. Tapi duit tahun 97. Iya, 97, Pak. Yang mana kalau dirupiahkan sekarang 18.000. Iya. Sorry itu waktu itu US dollar masih 1.800. Betul. 10 sampai 15 kali lipat sekarang. Mungkin kalau usia 22 tahun, saya diwarisi utang 7 miliar zaman sekarang. Coba gimana bayangkan Anda utang 7 miliar itu bisa lunas. Nah, itulah harus ngaji rasa. Itulah harus diolah dulu perasaannya. Ya, kalau ngomong stres sudah pasti. Ditagih debt collector sudah pasti. Sekarang aja orang ditagih pinjol aja udah kayak mau bunuh diri kan. Nah, saya dulu juga sama. Ya kan? Nah, tapi gimana lengkapnya nanti nonton video saya atau baca buku Badai Pasti Berlalu, udah lengkap. Saya menjawab pertanyaannya Pak Denny. Pak Denny menjawab tadi soal apa yang harus dilakukan ketika kondisi saat ini yang serba tidak menentu, berita negatif mendominasi di mana-mana, seolah-olah seolah-olah pesimisme yang sekarang berkembang. Pemerintah seolah-olah presiden keliru. Betul. Terus mohon maaf, saya harus ngomong MBG, Kopdes, ya kebijakan ini seolah-olah bermasalah. Saya mau pertegas satu hal, itu masalah pemerintah, bukan masa lalu. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, keadaan ekonomi keluarga itu adalah masalah Anda. Nggak ada hubungannya sama pemerintah. Jadi lebih baik lunasi pinjolmu, lunasi cicilanmu dulu, daripada kamu ngurusi pemerintah. Buat apa Anda hari ini komen negatif di kolom komen, ngolok-ngolok pemerintah? Itu rasanya semakin tidak baik. Karena ketika Anda mengumpat, itu sama aja Anda itu menutup pintu rezekimu sendiri. Itu bicara tentang vibrasi yang tadi. Vibration, nggak boleh. Justru dalam bahasa Mandarin nih, kita cerita sedikit. Bahasa Mandarin peluang itu namanya Qihui, peluang. Tapi di balik peluang, itu kalau kata Qihui dibalik jadi Weiqi. Nah, ya kan? Nah, Weiqi itu artinya crisis. Nah, Indonesia kan sekarang, dunia kan sekarang menuju ke crisis. Ya, kita nggak usah drama Iran, Selat Hormuz, Amerika. Percaya sama saya, kamu komen sampai jutaan kali nggak akan mengubah mindsetnya Donald Trump. Kamu juga nggak akan mengubah dan nggak akan membuat Selat Hormuz itu dibuka. Nggak ada hubungan. Alangkah baiknya Anda itu mengubah cara berpikir, cara berkata-kata, cara hari ini Anda itu menulis kalimat. Menulis saja itu sudah menentukan vibrasi. Menulis loh. Belum niat loh itu. Niat aja sudah ada, benih sudah ada, apalagi Anda sudah nulis. Nulis itu sama aja Anda menanamkan vibrasi untuk negatif itu balik pada dirimu. Nggak boleh. Jadi sebaiknya Anda hari ini, kan saya berpengalaman menghadapi badai. Apa waktu ketika saya stres, apa yang saya lakukan? Apa, Pak?
Sama. Saya melakukan 5B. 5B. Itu yang membuat saya akhirnya bisa keluar dari krisis. Apa itu Pak 5B? 5B itu adalah pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa. Ya, tapi berdoanya itu bukan berdoa gaya kayak kamu. Gimana maksudnya? Mohon maaf ya, Iya. kalau yang muslim kan, saya berdoa, berarti maksudnya Pak Chandra sholat sehari 5 kali. Bukan itu. Loh, terus? Bukan. Itu kan perintah dari agamanya. Oh. Nah, Ya, itu harus dijalankan. loh iya, karena berdoamu pakai rasa nggak? Atau cuman rutinitas? Ritual. Ritual atau spiritual? Iya. Spiritual itu kan ada kata spirit di dalamnya. Iya. Nah, spirit itu kan rasanya. Anda berdoa ini karena cuman melaksanakan perintah, Oke. atau Anda punya rasa di sana. Jadi spirit dan ritual. Loh, kalau ritual kan Anda habis keluar masjid nyolong sandali orang. Iya. Loh, apakah itu dinamakan rasa? Iya. Betul. Anda ngambil helmnya orang, loh helmku dicolong, aku nyolong helmnya orang untuk gantinya. Apakah itu rasa? Bukan. Jadi berdoa itu harus pakai hati, harus pakai rasa. Gimana sih hubungan kita sama Tuhan itu gimana sih sama Sang Pencipta alam semesta? Bisa nggak ada getaran dan itu lembut. Nah, saya nggak usah bahas, itu kembali ke agama masing-masing. Yang kedua, bersyukur. Berdoa, bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu wajib. Kenapa? Karena meskipun hari ini kita punya hutang yang susah ditagih penagih hutang, Pak Chandra ini ngawur. Masa orang stres disuruh bersyukur? Itu baru mau tanya saya, Pak. Loh, ya tak jawab dulu. Karena kalau orang main roso, Ya. belum bertanya udah connect. Nah, ini ngaji roso kan. Nah, artinya kenapa kok kita itu harus sadar bahwa bersyukur itu tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Bersyukur itu adalah cikal awal manusia berdiri, itu harusnya sudah bersyukur. Contoh, namanya bayi waktu lahir itu kan, Ya. dia tidak mengenal orang tua siapa. Dia cuma tahu oe gitu. Iya. Nangis, ya. Tapi ada aja bala bantuan. Entah dapat susu, Betul. entah dapat apa. Betul. Nah, manusia itu harus kembali ke titik itu untuk dia bersyukur. Apa maksudnya Pak Chandra disuruh jadi bayi kembali? Keliru. Anda itu terlalu main otak. Anda harus kembali kepada spiritualnya. Yaitu Anda harus bicara tentang rasa. Bicara tentang bagaimana bayi aja nggak usah apapun. Dia tetap rezekinya nggak kekurangan. Nah, ketika Anda hari ini, saya mau mengutip kata-katanya salah satu pengamat energi, itu bernama David Hawkins. Oke. Mungkin nggak tahu ya, di Ngaji Roso sering dibahas kali ya. David Hawkins itu memberikan tentang tabel energi. Kalau tabel energinya 200 ke bawah, itu maka semua kata bersyukur itu hilang. Yang ada mengumpat, mengutuk. Persis yang dilakukan netizen zaman sekarang terhadap pemerintahan sekarang. Oke. Dan itu dia nggak sadar kalau itu merugikan dianya sendiri. Loh, saya ini bukan buzzer pemerintah loh. Iya. Saya nggak ada urusan Pak Prabowo mau benar atau salah. Iya. Saya tetap menjaga rasa saya sendiri. Iya. Bahkan saya juga mendoakan presiden kita lebih baik. Karena apa yang kita doakan akan kembali pada diri kita. Oke. Nah, itu yang orang nggak sadar. Dia mengumpat yang rugi dirinya sendiri. Nah, jadi bicara bersyukur, itu energinya harus 200 ke atas sampai 1000. Oke. David Hawkins mengatakan bahwa 200 ke bawah itu intinya orang yang stres, orang yang bingung, orang yang kecewa, orang yang setiap hari mengumpat, menyalahkan orang lain, tidak pernah dirinya benar. Nah, itu energinya namanya force. Oke. Force itu tertekan. Oke. Nah, orang tertekan jauh dari kata bersyukur. Dan itu justru menjauhkan dia daripada rezeki. Karena rezeki itu diem pun datang. Masa sih, Pak? Tuh, ada itu ilmunya. Katanya kan rezeki dijemput, Pak. Ya, kan kata agama. Iya. Iya. Atau menyebutnya dengan tadi itu, dengan kita tidak berakal tapi benar-benar sudah melepaskan sehingga akhirnya magnet yang akan menarik. Seperti itu. Karena birds with the same feather flock together. Maksudnya apa? Burung tidak akan terbang dengan burung yang bulunya tidak sama. Dia akan selalu terbang dengan bulu yang sama. Jadi tukang gosip ya kumpulnya sama penggosip. Tukang orang yang kecewa sama-sama curhat sama orang kecewa. Makanya kenapa pernikahan bisa cerai? Ya karena orang ruwet ketemu orang ruwet. Karena ruwet nggak mungkin kumpul sama yang vibrasinya enak. Nah, itulah yang kita bicara level energi. Nah, orang yang bersyukur itu dia sudah lepas dari angka 200. Ketik aja power vs force ya dari David Hawkins. Nah, David Hawkins mengajarkan power itu energinya adalah sudahlah hutangmu mau berapa banyak pun, kamu mending bersyukur aja. Setiap hari berkata positif.
Even bahkan kamu pun bisa berkata-kata afirmasi pada dirimu, sel tubuhmu itu mendengar loh yang kamu ngomong. Masa iya, Pak? Loh, nggak percaya. Saya meyakini itu, karena itu yang saya lakukan ketika saya bangkrut. Oh. Nah, jadi ketika saya bangkrut, saya sadar, meskipun ini hutang dari orang tua, Iya. tapi saya mau lepas kan dari hutang kan. Iya. 500 juta itu 3,5 tahun saya lunasi. Loh, serius? Sugihan atau apa, Pak? Nah, Gunung Kawi ya. 3,5 tahun itu ada aja caranya. Jadi saya diem, bukan diem nggak bekerja. Iya. Tapi saya ditemukan customer potensial. Dulu ketemunya sudah mau beli produk saya, nggak jadi beli. Karena energi saya ruwet. Saya ketemu customer yang ruwet. Oh. Ketika saya banyak bersyukur, setiap pagi happy, nggak pernah lagi mengutuk keadaan. Saya happy, saya bahagia. Ada yang beli produk saya. Kan saya memulai dari sales ya. Iya. Ada yang beli produk saya. Nah, lama-lama, loh, kok luar biasa. 3,5 tahun, ya nggak langsung seketika. 3,5 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan kali 3 tahun, 36 bulan tambah setengah tahun, 42 bulan. 42 bulan itu lewat hari-harinya berat loh. Iya, lama itu, Pak. Ngomongnya aja 3,5 bulan gampang. Padahal tidak mudah. Nah, intinya saya juga mengatur energi yang sama. Untuk yang terpenting, saya benerin dulu rasa saya. Itu B yang kedua, bersyukur. Oke. Jadi gimana? Anda bersyukur tuh begini, ya deh saya bersyukur. Hari ini saya pun nggak bisa begitu. Bersyukur tuh lembut. Jadi saya berdoa pun saya juga lembut. Saya ngomong terima kasih Tuhan. Saya terima kasih sama lambung saya yang sudah menemani saya sejak kecil. Saya terima kasih kepada paru-paru saya, yang mana paru-paru saya ini membiarkan saya tetap bernapas. Loh, bersyukurnya sampai ke level organ. Bukan cuman bersyukur, cuman lambe tok gitu loh. Nih orang Surabaya ngomong. Saya ingat Pak Chandra pernah ngomong, sebenarnya manusia yang nggak punya uang sekalipun, dia ini miliarder. Yeah. Mata ini harganya berapa? Nah iya. Ginjal harganya berapa? Bener. Dia lupa itu. Yeah. Nah, jadi Anda jangan sibuk cari pembenaran diri. Nah, bahkan beberapa di seminar saya juga menyembuhkan banyak orang yang dia itu udah nggak bisa memaafkan orang yang menikam dia, orang yang membuat dia bangkrut. Tapi itu sesuatu yang natural, Pak, seperti itu. Yang wajar. Gitu. Wajar kalau nggak tahu ilmu ini. Okay. Makanya kamu mau sembuh nggak? Ya mau, Pak. Nah, saya sering ngomong, wah Pak, saya ditipu dia 100 juta. Saya berusaha nagih terus. Dulu minjemnya mukanya melah, sekarang 100 juta mukanya susah, malah saya dimaki-maki kan gitu kalau orang berutang. Betul. Saya ngomong satu kalimat, kamu mau nggak hari ini mengikhlaskan 100 jutamu, tapi kamu akan dibayar ratusan juta dari tempat yang lain? Pertanyaannya kan, emang menjamin Pak Chandra seperti itu? Benarin dulu rasamu. Iya. Makanya saya mau diundang di Ngaji Roso. Karena banyak orang nggak benar di sini. Ketika banyak orang dia selalu memakai kalkulator hitungan logika dia, wah ini jatuh temponya gini. Loh, kamu ini kan hari ini mau selesai dari masalah finansialmu atau mau ruwet terus dengan orang yang tidak mengembalikan uangmu? Ya. Diam dia. Nah, banyak orang diam. Nah, ketika dia sadar, nah makanya kuncinya ini kesadaran. Ketika dia sadar, saya nggak peduli agamamu apa, kembali ke keyakinan masing-masing, tapi pastikan Anda bersyukur betul-betul dari rasa, bukan bersyukur dari mulut. Ritual. Iya, jadi dari hati bukan dari gigi ya. Kata Dale Carnegie kan gitu. How to make friends ya. How to make friends. Yang ketiga adalah jangan lupa hari ini kita banyak beramal. Beramal ini kan istilahnya beda-beda di setiap agama. Mungkin kalau Muslim sodakoh. Betul. Mungkin kalau Kristen perpuluhan. Kalau Katolik mungkin kolekte. Buddha mungkin amal dharma atau amal dana. Apapun lah istilahnya itu. Kalau saya pakai istilah beramal. Nah, jangan-jangan rezekimu mampet karena kamu pelit. Loh iya kan? Betul. Kamu jarang beramal. Terima duit nomor 1, pesta dulu. Ganti mobil dulu. Ganti iPhone dulu. Betul. Lupa beramal. Padahal banyak orang yang sedang membutuhkan dana itu. Besar kecil terserah rasamu. Saya nggak pernah matok 2,5%, 10%, enggak. Yang penting, tapi percayalah beramal itu seperti membuka sumbatan. Makanya tadi Pak Denny nanya di saya di awal, Pak Chandra kok wajahnya lebih awet muda? Karena banyak sumbatannya terbuka.
Sebentar Pak, tapi Iya, nanti. setelah itu tadi 5B ini tadi. Iya. Rezeki sama, kayak energi di tubuh kita. It's all about energy. Jadi ketika energi kita membaik, sumbatan rezeki itu membaik. Nggak percaya, buktikan sendiri. Kita 50 tahun, Mbak, nggak pakai obat darah tinggi, itu rezeki loh. Rezeki, berapa banyak orang seusia kita 50 tahun udah pasti obat tensi, obat kolesterol, obat diabetes. Ini kita rezeki, Pak. Nah, itulah sebab kenapa saya katakan kita harus memaknai rasa itu penting. Ya, rasa itu kan dari perasaan. Kamu setiap hari loh, saya lihat Indonesia ini aneh. Algoritma sosmed itu aneh. Ketika orang curhat negatif, like-nya itu bisa sampai ratusan ribu loh. Tapi ketika ngomong positif kayak saya ini, boro-boro bisa 10.000 aja udah alhamdulillah, puji Tuhan. Nah Pak, tapi kan memang susah ya, bahwa algoritma itu memang lebih mempromosikan engagement yang kontennya negatif. Di seluruh dunia memang seperti itu. Nah, itulah makanya saya ingin berpesan, kenapa Success Before 30 bisa sampai 4,5 juta subscriber dan konsisten kita tidak pernah, kalau thumbnail mungkin boleh lah ya, tapi isinya tidak pernah negatif. Selalu solutif. Nah, solutif itu kita nggak bisa berbicara negatif. Nah, tapi kita harus akui masyarakat kita ini lebih senang dihibur daripada diedukasi. Dihibur ini kadang-kadang untuk mengatasi kerutan mental. Tapi tahukah Anda bahwa yang menghibur itu hidupnya juga ruwet? Mungkin Pak Denny di dunia entertainment udah biasa. Saya ini dicurhati banyak artis tuh. Terutama minimal memperbaiki kondisi finansial mereka. Kan mereka easy money waktu lagi hype. Tapi ketika lagi jatuh bingung cari job. Kalau yang wanita mungkin cari pejabat atau cari pengusaha yang bisa menghidupi mereka. Betul. Karena kondisi finansial udah nggak sama. Atau yang pria ya terpaksa harus, ya mohon maaf, karena dunia entertainment nggak selamanya. Memang. Nah, celakanya itu menjadi figur di Indonesia. Nah, saya ingin berpesan, jadi ingat apa yang Anda lontarkan, apa yang Anda tulis, itu akan berbalik sama Anda. 1000%, saya garansi. Karena saya juga pernah mengalami dan bagaimana saya dalam 3,5 tahun bisa melunasi hutang tersebut. Nah, itu B yang ketiga, yaitu kita harus banyak beramal. Yang keempat, berserah. Berserah. Nah, berserah itu ini yang bicara soal titik nolnya di rasa. Berat. Contoh, kalau 0 sampai 100, kamu ditipu orang. Atau bahasa anak sekarang, anak Gen Z, putus sama pacar sama mantan. Betul. Rasa sakitmu sama mantan 0 sampai 100 berapa? Wah, lo ngomong mantan, angkaku masih 100. 500. 500, over gitu ya. Saya langsung bilang, itu nggak bisa berserah. Berserah itu kembali ke titik 0. Jadi nggak ada lagi, kalau 100 sangat sakit sama mantan, sama orang yang menipu Anda 100 sangat sakit, kalau 0 itu tidak ada sakit sama sekali. Lupa nggak bakal. Masa melupakan mantan nggak bisa. Tapi rasanya itu loh. Kalau rasanya bisa 0, ingat mantan, ingat. Masih sakit? Enggak, tuh biasa. Nah, itu baru berserah. Nah, jadi ini yang paling sulit. Terus pasti pertanyaan berikutnya, Pak Chandra supaya jadi 0 gimana? Ya, kalau mau dibahas di kelas saja lah. Nggak bisa, cuma di konten YouTube ini nggak bisa. Karena tapi itu di-spill dikit. Memang bisa Pak itu? Bisa, 1000% bisa. Caranya, metodenya banyak. Hipnoterapi ya bisa. Ya, kemudian meridian based terapi ya bisa, MBT ya bisa. Kemudian self healing ya bisa. Meditation ya bisa. Makanya saya selalu kembali ke template pertanyaan nomor 1, berdoa. Anda pikir, wah saya kurang doa. Doanya itu Anda memancarkan vibrasi seperti apa? Kalau doanya itu cuma nangis, itu 100. Lah saya kan sekarang, saya nih loh punya teman orang Malaysia. Lihat sinetronnya Indonesia. Sinetron Indonesia itu kan template banget ya. Pasti ada orang wanita berdoa pakai kerudung, sholat sambil nangis. Itu Indonesia banget. Dia tanya, kenapa dia kok berdoa harus menangis? Teman saya orang Malaysia. Karena setahu saya nggak ada tuh ceritanya berdoa menangis itu. Di keyakinan saya nggak ada. Berdoa santai, relax. Nah, kenapa di Indonesia berdoa harus menangis? Oh ya, karena supaya membuat Tuhan terharu. Wah,
energinya 200 lagi, ke bawah lagi. Nggak cocok sama level energi. Harusnya berdoa itu kan levelnya santai, rileks, penuh rasa syukur. Bukannya hari ini kita berdoa itu dengan rasa tertekan. Berdoa dengan rasa terharu, sampai harus menggetarkan hati Tuhan sampai menangis. Kalau energi nggak kenal Anda itu hari ini menangis atau tidak. Energi cuman kenal rasamu seperti apa. Mungkin kalau yang dimaksud menangis itu adalah bertobat karena kesalahan, itu masuk akal ya. Masuk akal. Ya, tapi kalau memohon sesuatu sampai menangis, itu sama energi itu nggak gaduk ya, Pak? Nggak nyambung. Nah, jadi kalau Anda memang pertobatan, boleh. Cuman maksudnya pertobatan ya sekali selesai. Iya, setelah itu. Yang penting kan Anda tidak mengulangi. Betul. Dan itu energinya naik. Betul. Kalau bertobat setiap kali loh, itu masuk rumah sakit jiwa kamu. Berarti kan ada yang nggak beres dengan dirinya. Nah, jadi saya selalu berpesan, itu poin keempat berserah. Jadi 0 tidak ada rasa sakit, 100 sakit sekali. Nah, Anda harus berusaha untuk menurunkan dari titik 0. Sama. Dulu ketika saya bangkrut, itu kan karena orang tua saya ditipu sama partner usahanya. Oh, saya dendam sekali. Dendam itu 100. Energinya force. Nah, tapi saya akhirnya satu tahap, saya sadar saya tidak boleh dendam. Jadi, apapun yang dilakukan, ibu saya sampai meninggal loh. Gara-gara stres. Nah, itu kan sampai ngambil nyawa ibu saya. Dendamnya saya seperti apa? Artinya tapi sebelum dapat uang miliaran itu, dendamnya harus hilang dulu? Harus hilang dulu. Saya murni udah nggak dendam sama sekali. Baru itu menarik? Baru itu menarik. Selama saya masih dendam, tetap ketemu customer yang ruwet semua. Itu benar. Nah, jadi akhirnya dari situ saya menyadari bahwa ketika saya force, nggak ada solusi. Saya harus naikkan ke zona power, 200 ke atas. Makanya ketika 200 ke atas, apapun agama dan keyakinan Anda. Jadi agama jangan dipolitisir, itu pesan saya. Agama jangan dipakai kepentingan dengan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan orang tertentu, jangan. Agama itu tempatnya untuk kita itu mengolah rasa. Gitu. Makanya Pak, ada pertanyaan dari banyak, mungkin sahabat ngaji Roso juga berpikir, ini orang itu culas, dia itu suka menipu, dia itu jahat. Tapi kok seakan-akan rezeki dari Tuhan ini mengalir terus gitu loh, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Karena apakah orang itu pun juga karena nggak punya itu tadi ya, dia memang ada orang yang jahat tapi bisa menarik itu tadi? Enggak, karena bencananya belum tiba. Jadi setiap orang punya kuota. Saya selalu bilang, hidup itu seperti minum 2 cangkir teh. Teh 1 teh pahit, teh 1 teh manis. Tapi ada kuotanya. Dan dua-dua harus dihabiskan sebelum Anda meninggal. Anda mau habiskan yang mana dulu? Pahit dulu Anda habiskan. Kalau pahit Anda habiskan, Anda kan sudah terbiasa pahit. Dikasih 1 tetes teh manis, manisnya itu luar biasa. Tapi kalau Anda terbiasa manis, saya nggak peduli kamu mau dengan cara apapun, mau dengan cara culas, mau dengan cara nggak bener. Tapi kalau kuota manisnya habis, kamu harus menghabiskan teh pahit. Dan itu pahitnya jauh lebih pahit. Entah kamu meninggal atau kamu lihat anak cucunya, nggak ada yang beres. Nggak usah dihakimi. Itu alam semesta akan menghakimi dirinya sendiri. Kita seringkali jengkel dengan kondisi seperti itu, tapi kita narik loh. Nah, buat apa keruwetan orang kita tarik? Loh, tapi dia hidupnya enak, gini-gini, dan sebagainya. Makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron. Karena drama itu bikinan. Sorry to say ya, orang di depan kamera sama ditutup kamera 2 orang yang berbeda. Kalau saya enggak. Saya sama aja. Saya ngomong apa adanya. Anda mau tersinggung silahkan, ya nggak ada urusan sama saya. Anda hari ini mau tercerahkan juga silahkan. Semoga konten saya bermanfaat. Jadi intinya, B yang terakhir berserah itu, ini pekerjaan yang paling sulit. Tapi bisa Anda kerjakan. Kalau Anda benar-benar dendam itu sudah hilang. Karena dendam itu di atas di bawah 200. Cari aja angka dendam itu. Nomor berapa. Google aja. Power vs Force, David Hawkins. Ada kok ketemu angka dendam itu nomor berapa. Jadi ini bukan teorinya Pak Chandra Jangarang-Ngarang begitu ya? Nggak ada. Nah, yang kelima, terakhir. Nah, 4 yang tadi, berdoa, beramal, bersyukur, sama berserah. Itu 4B. Ini semua kajian ngaji Roso. Spiritual. Tapi B yang terakhir, ini faktor dirimu sendiri. Apa itu Pak? Yaitu belajar dan bertindak. Manusia harus terus belajar. Salut Pak Denny Darko, usia sama kayak saya tapi bisa nge-YouTube. Nah, itu kan perlu belajar. Iya, betul.
Meskipun YouTube sekarang ya berat-berat sekarang juga. Tapi no problem, kita terus belajar. Dan harus action. Nggak bisa kita cuman, wah rosoku selesai, dendamku selesai, rezeki ini moro, ya nggak bisa begitu. Kita perlu action, kita perlu belajar AI sekarang. Kita perlu beradaptasi. Karena, nah masalahnya kalau Anda cuma belajar bertindak tanpa 4 faktor di atas, dapat rezeki tapi buntu. Nah ini mengatasi kebuntuan. Oh, yang tadi itu. Yes. Kalau nggak ngatasi kebutuhan kan berjalan dengan lemak 20 kilo dengan bekerja berjalan berolahraga tanpa lemak itu kan beda. Lain kan. Nah sama lemak itu penghambat. Nah mengikis lemaknya itu 4 ini. Lemak rezeki, lemak-lemak yang menghambat rezeki itu ya ini. Nah ini harus diberesin dulu. Nah akhirnya kerja itu enteng. Belajar bertindak itu enteng. Belajarnya nyerapnya cepat, bertindaknya enteng. Lemak rohani itu ada juga? Oh, sangat. Iya, lemak spiritual lah. Iya. Kalau rohani kesannya kayak agama tertentu. Lemak spiritual aja. Jadi lemak spiritual itu, penghambat spiritual kita itu untuk connect dengan yang di atas itu ada. Mungkin agama nyebutnya dosa. Ya, tapi saya nggak nyebut dosa. Dosa urusan masing-masing. Saya, dan kok seolah-olah manusia itu semua berdosa, itu saya nggak setuju. Loh, bayi lahir nggak berdosa kok. Iya kan? Betul. Nah, jadi menurut saya sih, dosa itu karena doktrin ya, berlebihan ya. Tapi yang pasti, apakah manusia itu berdosa? Ada. Tapi bobotnya setiap orang kan beda-beda. Nah, gimana cara membersihkan yang Anda anggap dosa itu yang 4B ini? Ya, ini beres supaya clear, enteng, darahnya lancar kembali, badan kita sehat, rezeki kita sehat. Kalau saya analogikan dengan kesehatan, tapi maksudnya itu sama. Nah, kenapa tubuh kita itu kan perlu makan, itu kan energi. Kalau nggak ada energi ya kita nggak ada tenaga. Sama, Anda hari ini mau bayar utang gimana punya tenaga kalau energimu nggak bener gitu. Ya, santapan spiritual itu ya 4B itu tadi. Oh Pak Chandra, 4 hal tadi itu saya sudah ngelontok di luar kepala. Bukan. Itu ada doktrin. Lah Roso ini kan jauh dari kata doktrin. Nggak ada doktrin loh di sini. Saya nggak menghakimi Anda kalau nggak berdoa Anda berdosa. Enggak loh. Saya di sini mengatakan doamu yang benar itu seperti apa. Saya kan nggak ngajari kamu teknik doa. Cara doa yang benar seperti apa. Bersyukur, saya sering Pak bersyukur di agama saya. Loh, saya kan nggak ngomong agama. Saya kan ngomong agama kan kepulang diri masing-masing. Bersyukur yang sama, teknik bersyukur yang benar itu seperti apa? Oh berserah, banyak Pak di agama aku ngajarin ikhlas, aku sudah sering ikhlas. Loh ikhlas di lambe, ambil ikhlas di sini itu lain. Nah ikhlas yang benar tuh betul-betul kamu bisa ikhlas seperti itu. Artinya berangkat dari yang nomor 1 yang tadi Pak Chandra katakan bahwa saat kita berdoa, terus dibilang bahwa loh, saya sudah sholat, loh sholat itu kewajiban. Bahwa semua gerakan dan semua hal itu itu sesuai perintah kan? Ya sesuai perintah. Tapi hati ini kalau tidak, nah itu dia. Rasa ini nggak ikut. Lah kalau cuma sesuai perintah kan rutinitas. Artinya ada orang yang juga sudah nyumbang sampai jutaan, tapi dia nggak dengan rasa itu tetap nggak akan. Bukan, dia ngomong jutaan itu ada di dalam hati ada ngomong balik nggak ya? Iya. Kan kayak apa transaksional. Kayak transaksional. Betul. Atau yang kedua, jangan lupa lo ya, saya donatur lo ya. Lah kan dia masih ada rasa ego. Nangkap ya? Masjid ini saya yang bangun loh ya. Ngerti ya? Nah, saya berkali-kali mengatakan bahwa tempat ibadah itu kalau nyumbang itu juga dipakai rasa. Nggak boleh kita merasa paling jadi donatur paling utama. Nanti dia kasih banyak, bocornya juga banyak. Yang bocor siapa? Bukan saya. Ya, tapi ada hukum timbal balik. Ada hukum sebab akibat. Nah itu kalau hukum kan sudah hukum ya, jadi kita nggak bisa tolak. Contoh hukum gravitasi, kalau nggak percaya lompatnya dari lantai 20, lompat atau keluar lah pasti mati. Itu sesuatu yang sudah diciptakan. Absolut, nggak bisa dilawan. Walaupun kita lompat sambil berdoa, ya tetap mati. Ya tetap mati, sama kan? Nah sama, jadi artinya saya hari ini itu sudah hukum. Jadi kalau kita bicara, makanya saya ngomong beramal itu hukumnya ada. Kembali kita cerita. Apa yang ditabur dia pasti akan dituai. Sama seperti hari ini kalau kita bicara soal hukum itu adalah ketika kita hari ini itu menanam sesuatu, kita pasti menuai sesuatu. Kita nanam biji mangga, kita pasti menuai buah mangga. Itu sudah hukum. Beramal itu ada hukumnya. Anda memberi pasti Anda akan menuai. Tapi masalah kok gak menuai-nuai ya?
Nah, itu yang nggak menuai-nuai itu karena Anda Prosedurnya salah. prosedurnya keliru. Jadi kalau Anda sudah berbagi, ya sudah ikhlasin. Nggak usah dihitung. Ya. Anda lebih pinter lah dari saya lah. Ya. Netizen lebih jago. Lihat di kolom komen. Kan banyak ustadz-ustadz online kan keluar itu. Banyak. Saya nggak, tapi hidupnya ruwet juga. Tapi ini, Pak Chandra, kalau untuk sahabat Ngaji Roso sangat familiar dengan hal-hal seperti ini. Iya, Tapi siap. melebarkan khasanah dan juga cakrawala dari sisi seorang pelaku bisnis, seorang motivator. Ini kan, oh ternyata ini ya, datang dari guru spiritual, satu lagi datang dari seorang motivator dan seorang pebisnis yang luar biasa seperti Pak Chandra, ternyata sama gitu. Sama. Dan itu Kan perbedaan bahasa aja. Iya, itu buktikan bahwa sama seperti agama, profesi apapun, hukum itu berlaku ternyata. Sangat berlaku. Termasuk kesehatan, termasuk rezeki, termasuk jodoh. Loh, kalau Anda ruwet, bisa bercerai dengan istri Anda, itu karena memang dulu Anda ruwet. Jadi nggak bisa, kan selalu kalau dari sisi yang laki-laki, yang perempuan yang salah, sebaliknya lagi. Magnet nggak pernah keliru dengan kutubnya. Terserah Anda mau ngomong apapun. Jadi itu sudah hukum. Nah, apa yang kita pasti. Ya, saya nggak boleh sebut nama ya. Ada seorang artis top Indonesia itu curhat sama saya. Ya, dia bercerai. Ya, saya nggak boleh sebut namanya. Tapi saya tanya, kamu ketemu istrimu ini di mana gitu? Ya, ketemu istrinya ini bukan di dunia entertainment, tapi di dunia yang berbeda. Kamu pasti kepincut ya, karena dia lihat orangnya begini baik itu. Nggak bisa. Itu nggak jaminan. Jadi bukan berarti dia non entertainment. Kan ada juga atau artis terkenal yang istrinya non entertainment. Nggak bisa karena Anda nggak cek rasanya. Iya, kadang sorry to say loh ya, orang yang rajin beribadah itu malah orang stres tuh. Saya ekstrim ngomong. Kenapa orang stres? Karena dia doa terus, takut terus. Takut dosa, takut nggak masuk surga, takut apa, takut doa terus. Mohon maaf ya, orang yang rajin berdoa, mohon maaf jangan tersinggung dengan kata-kata saya, karena Anda berdoa karena ketakutan, bukan berdoa karena rasa. Jadi yang salah bukan doanya, tapi cara doanya. Cara doanya. Itu dia. Mohon maaf yang Anda rajin melaksanakan perintah agamanya, saya bukan mengkritik, tapi cara Anda berdoa dan rasa Anda berdoa itu jauh lebih penting daripada Anda berapa kali berdoa dalam satu hari. Itu pesan saya. Karena agama apapun semua sama. Betul. Agama apapun semua sama. Karena menurut saya justru orang yang datang ke tempat ibadah nangis-nangis berdoa itu malah orang stres. Nah masalahnya kalau di Amerika kita mau pakai logika sedikit, orang kayak gitu harusnya ke psikolog, bukan ke pendeta atau ke biksu atau ke pedande. Lah orang Indonesia ini kan pemuka agama itu kan 5 profesi menurut saya. Ya jadi psikolog ya bisa, ya jadi motivator ya iya, jadi dokter iya loh. Iya betul. Pak pendeta, saya ini sakit ini, kenapa ya? Pak pendetanya ngomong, mari kita berdoa, kita sembuhkan. Loh ini harusnya dokter. Nah itu loh maksud saya ini kan kadang-kadang agak keliru ya di Indonesia ini ya seperti itu. Kan itu, tapi tetap ya kembali oknum ya. Oknum sekali. Ya saya agak sensitif ngomong ini, tapi ini kan banyak. Karena saya di bidang pengembangan diri, saya sering nemui orang seperti ini. Loh kalau sakit ya saya rekomendasikan dokter. Ini loh spesialis bagus. Kan seperti itu. Kalau kamu stres ya saya teman psikolog saya kenalkan. Gitu. Jadi bukan mohon maaf, bukan berarti ke pemuka agamamu. Akhirnya ikut stres juga dia. Gitu. Jadi ini yang seringkali keliru sehingga membuat orang lupa dengan rasanya. Nah, jadi kembali lagi ke Ngaji Roso, 4 poin ini adalah membuka blok spiritual kamu, dan akhirnya kamu terus harus berinisiatif dan belajar. Yang seringkali orang yang sudah bekerja keras mati-matian, tapi rezekinya gitu-gitu aja karena dia tidak membuang blok spiritual ini. Atau mungkin yang tadi ya dikatakan orang kalau dia sakit atau apapun dia pergi ke seseorang spiritual, dia tuh belum selesai dengan 4 ini. Belum selesai. Tapi dia juga nggak melakukan yang kelima, nggak bertindak. Oh, di Indonesia banyak banget ini stoknya kayak gini. Makanya saya bilang 5B ini nggak bisa
di diskon jadi 4B itu nggak bisa. Harus semuanya. Semuanya sempurna. Karena ada God factor, ada human factor. Dan B ini isi human factor. Ya Elon Musk nggak akan jadi Elon Musk kalau dia tuh tiap hari cuma berdoa. Nah setahu saya dia nggak berdoa juga tuh. Ya, betul. Di China itu banyak itu nggak punya agama itu. Konglomerat semua itu. Loh sorry, di Vietnam itu banyak gitu. Nah di sini kan diolok-olok ateis lah nggak beragama itu. Hartanya buat apa? Karena negara yang mayoritas agama selalu seperti ini. Kita ambil Filipina. Filipina kan mayoritas Katolik. Sama kayak Indonesia. Makanya saya selalu bilang kalau ngaji Roso itu mohon maaf jangan overdosis agama. Jangan overdosis doktrin. Mohon maaf seringkali Rosonya hilang. Loh saya nggak mengatakan agama apa loh ya. Tapi kembalikan. Nah kita harus kembali kepada rasa. Nah jadi kalau bicara rasa yaitu 3,5 tahun lunas. Makanya tadi saya bercanda sama tim admin yang ngaji Roso. Ayo kita 0-0 yuk, lek-lekan yuk. 3,5 tahun bisa nggak ngelunasi 500 juta dengan metodemu dan metode saya. Itu 500 juta ya, bukan berapa 71 M kalau 500 juta itu tahun 97 loh ya. Iya, makanya. Nah, jadi kalau sekarang ya bisa 10 M bisa masuk akal gitu. Tapi tadi saya nanya anak-anak 500 juta duit sekarang masih gede nggak? Masih gede katanya. Masih, Pak. Ya, jadi puji syukur saya juga hari ini gara-gara YouTube juga sih. Setelah saya selesai hutang tersebut, saya usia 22, 25 utang saya selesai, 26 saya malah bisa menebus rumah yang saya jual. Menikah tuh usia berapa, Pak? 30. Artinya saat itu, ini mohon maaf ya, menyelak sedikit. Nggak apa-apa. Saat itu kan Pak Chandra masih seorang diri. Iya. Nah, tapi banyak sahabat ngaji Roso misalkan mereka ini sedang menjumpai kesulitan, sedang diuji oleh kehidupan. Nah, mereka mencoba untuk positif. Tapi mohon maaf, pasangannya, orang-orang mertuanya, atau anaknya atau apa, ini kan mempengaruhi juga, Pak. Iya. Nah, bagaimana cara menghadapi hal seperti itu nanti? Ini tip pertanyaannya. Oke. Nah, di dalam dunia itu nggak ada yang kebetulan. Semua ada sebabnya. Jadi hari ini Anda ketemu mertua kayak gini, itu ada sebabnya. Anda ketemu mertua yang ruwet, ada sebabnya. Anda ketemu menantu yang ruwet juga ada sebabnya. Jadi hari ini kita bukan membahas keruwetan itu. Lebih baik, makanya ada sebuah pepatah bijak berkata, ada seorang yang bertanya, saya ini ruwet mengubah watak istri saya. Betul. Saya ini bingung mengubah watak suami saya. Gimana cara mengubah istri saya? Wah, dia tanya, jawabannya nggak ketemu. Karena ngubah istri saya ini sama aja memindahkan gunung. Wis kayaknya nggak mungkin. Jadi lebih baik saya keliling ke seluruh kota. Gimana cara ngubah istri saya? Nggak ada yang bisa. Gimana? Karena istri itu kan seumur hidup. Betul. Ya kan? Jadi yang kita temui dari pagi sampai pagi ya istri kita sendiri. Ruwetnya, pusingnya, sakitnya, ngomelnya harus diri kita sendiri. Nah, sama. Jadi ketika kita hari ini ketemu, dia coba bertanya ke seluruh negeri, nggak ketemu. Sampai akhirnya suatu ketika dia bertemu dengan dirinya sendiri. Ya, dia berdoa, nggak ada lagi jawabannya mengubah istri. Yang benar adalah mengubah diri sendiri. Ketika saya mengubah diri sendiri, loh kok istri saya berubah? Ketika istri saya berubah, satu kota berubah. Ketika satu kota berubah, satu provinsi berubah, satu negara berubah. Dan saya memandang dunia dari kacamata yang berbeda. Ini pepatah yang sangat bijak. Nah, kembali ke 5B tadi kan, dia mengubah bagaimana cara dia berdoa, dia mengubah cara dia beramal, dia mengubah shifting cara berpikir dia keluar dari doktrin-doktrin yang sudah melekat yang menghambat dia. Nah, akhirnya ada lagi cerita seorang yang mau meracuni mertua karena saking cerewetnya mertua. Yang pemuka agama terus dikasih itu. Betul. Nah, kan ada kan cerita itu. Coba ceritakan, Pak. Jadi kan ada seorang, ini bukan pemuka agama, ini kebetulan seorang mertua yang cerewetnya minta ampun. Ini di negara Singapura yang saya tahu. Oh gitu, oke. Ini kisah nyata. Jadi dia itu konsultasi sama dokter. Dokter, iya. Saya ini benci sama mertua. Boleh nggak dokter resepkan obat yang mana obatnya itu akan saya tuangkan ke gelas mertua setiap hari. Tapi jangan langsung yang strong. Ya pokoknya intinya saya mau matikan mertua saya cerewet dulu. Tapi tanpa bukti. Tanpa bukti. Sama dokter diresepkan loh, kurang ajar beneran. Jadi dokter ngeresepin 30 hari. Dijamin hari ke-30 dia meninggal katanya. Puas, dia puas gitu.
Semangat. Semangat dia. Tiap hari dia, biasanya kan tiap hari gegeran sama mertua tuh. Iya. Wah, mertua tua bangka cepat mati Iya. kau, bau tanah lah apa dan sebagainya gitu kan. Nah, hari pertama tiba-tiba dia berubah. Halo ibu, selamat pagi. Mertuanya bingung, kok tumben orang ini nggak cerewet ya? Iya. Menantuku kok sopan gitu ya. Ya, mama ayo minum dulu ini. Oh, karena punya tujuan. Karena punya Ya. tujuan. Tapi udah dicampurin sama obat dokter Ya. tadi. Gitu terus tiap pagi. Ya. Tiba-tiba hari ke-20, Ah. mertuanya berubah. Jadi baik. Jadi baik. Mantuku yang baik. Loh, kaget dia. Ah. Kamu sudah makan belum? Ah. Seumur-umur pernikahan nggak pernah seperti itu. Wah, dia stres sekarang. Kok mertuaku mendadak baik? Iya. Dia pergi ke dokter itu lagi. Dokter, mertuaku sekarang berubah loh dokter. Kaget. Kok bisa? Iya, mertuaku sekarang kok tiba-tiba sopan, Iya. baik sekali. Dokter, ada nggak obat penawarnya supaya mertua saya jangan mati? Ternyata dokternya ketawa hebat kayak kita ini. Loh, dokter kok ketawa katanya? Hehe, sebetulnya yang saya kasih itu bukan obat membuat dia mati, tapi itu vitamin kesehatan untuk membuat mertuamu lebih sehat. Oh, kurang ajar sih dokter. Intinya kamu harus berubah supaya mertuamu berubah kan. Jadi dokter ini sangat wise. Karena gitu. tiap hari dia harus membujuk biar tehnya diminum. Nah, Dia harus bermanis-manis muka. iya. Tapi efeknya malah mertuanya jadi baik. Baik. Nah, sama. Jadi hidup itu sama. Anda sudah benar nggak 4B itu tadi? Iya, iya. Wow, yang konsultasi sama saya, Pak, saya ini tuh nggak pernah lepas berdoa. Bapak nggak usah ngajari saya berdoa loh. Caramu ngomong aja nggak mencerminkan orang yang lagi berdoa. Iya kan? Betul. Berdoa kok rasanya ngamuk-ngamuk gitu loh. Betul. Itu ngajak gegeran, bukan ngajak berdoa kan. Masa kamu bercakap sama Tuhan modelnya gitu? Iya, Itu simpel aja. betul. Nah, jadi kamu itu adalah cerminan dari apa yang kamu lakukan setiap hari. Artinya tadi kembali yang di awal, Pak Chandra membuka, kalau komen-komen di sosial media itu jelek-jelek, ngomongin tetangga, terus bergunjing, itu akan kembali lagi kepada kita. Kamu sekarang nyindir orang, anak-anak Gen Z ini nyindir orang di Instastory. Suka kan nulis sesuatu kan? Betul. Nah, itu balik sama dia. Ayo, kena lu ya. Ya, itu pengalaman saya. Oke. Sekali lagi, saya bisa salah. Ya. Saya mungkin nggak cocok. Ya. Kan saya tidak mendoktrin Anda. Iya. Kan Anda yang mau ikut atau enggak kan monggo, terserah Anda sendiri. Tapi bisa melunasi 500 juta yang sekarang 7,1 M ya mungkin. Iya, itu waktu saya usia 26, usia 30 saya nulis di buku impian saya, Oke. saya akan menikah dengan wanita yang saya cintai. Oke. Tapi saya nggak tahu wanita itu siapa. Saya tulis itu Oke. di usia saya 19, belum punya pacar. Keren kan? Akhirnya saya menemui wanita yang saya cintai dan saya tepat menikah di usia 30. Dan saya cetak $1 juta. Dari minus 500 juta di usia 50 sekarang di usia 30 saya cetak uang sekarang $1 juta 18 miliar. Itu benar. Kisah real. Jadi 30 saya usia 30 saya udah pegang 18 miliar. Itu beneran. Jadi SB30 itu memang benar. Real nyata. Success Before 30 itu my life story. Iya. Ini bukan memotivasi supaya anak-anak sekarang itu 30 lang cepet Cepet soge. iya. Bukan. Success before 30, bukan rich before 30. Oke. Nah, anak sekarang usia 24 sudah merasa aku cuma bisa makan KFC udah merasa gagal loh. Ngawur kamu itu. KFC itu mahal loh. Iya. Ngawur kamu anak sekarang. Saya 30 belum pegang Lamborghini. Teori dari mana? Saya belum 30 belum pegang 100 juta. Teori dari mana? Nggak begitu ah. Kamu nggak benar-benar mengaji Success Before 30 yang benar. Ada 8 aspek yang harus kamu kejar di usia 30. Jangan bilang kelas juga deh Pak, di-spill lah. Nah, jadi artinya saya selalu bilang bahwa itu pencapaian saya di 30. Nah, 20 tahun kemudian kan jadilah saya sekarang. Betul. Ya, saya bersyukurlah. Jadi apa yang saya ceritakan di YouTube saya itu kan sebenarnya pengalaman saya. Saya ngasih gratis banyak loh. Iya. Cara saya ngelola uang, ya kan? Iya. Gunung Kawi ya. Gunung Kawi lagi. Jadi percaya sama saya, kamu ke Gunung Kawi sampai Gulung Kuming, sampai salto 1000 kali, kalau kamu nggak 5B ya nggak bisa lah. Percaya sama saya. Iya Pak. Nanti Gunung Kawi stres tuh ya. Nanti mbahnya yang di sana itu di Gunung Kawi itu kayaknya dicurhatin orang satu Indonesia nanti beres loh. Kalau Anda hari ini cari pesugihan, nggak usah Gunung Kawi lah, dimanapun. Setiap daerah di tanah Indonesia banyak pesugihannya kok. Anda mau minum air dari candi ini, mohon maaf loh ya saya ngomong.
Minum sampai candinya kamu kuras sampai habis tetap nggak kaya-kaya, percaya sama saya. Karena nggak pakai rasa. Karena nggak pakai rasa itu tadi. Ini yang sering kali yang harus Anda benar. Jadi kalau enggak kan Anda jadi sesat itu, jadi klinik itu. Nggak boleh. Itu mindsetnya juga nggak benar. Ya. Dan ingat, percaya kembali lagi ke beramal. Jadi kalau Anda hari ini hukum itu nggak pernah keliru. Kalau Anda menaruh uang di tempat yang salah, di tempat yang mohon maaf klinik atau apa, itu berbaliknya juga seperti itu loh. Di dunia ini tidak ada yang gratis loh. Semua ada yang bayar loh. Mohon maaf ya, saya bukan ngomong agama ya, tapi kalau Anda hari ini berutang dengan arwah atau roh yang sesat, itu ada tagihannya loh. Ada bilnya loh. Enggak ada yang gratis loh. Makanya saya juga harus bilang, bukan berarti Pak Chandra ini klinik, enggak. Yang saya ngomong ini, how you control your mind, how you control your feeling. Bagaimana cara kamu mengendalikan rasamu. Itu ilmu simpel kok. David Hawkins simpel kok. Itu sih Pak, dari saya. Nah, berbicara tentang tadi rasa, terus berbicara tentang bagaimana, tadi kan secara finansial ya Pak. SB30 benar-benar sukses before 30. Nah, sekarang ini you look like 30 deh Pak. Nah, kita bicara tentang tadi energi yang tersumbat yang bisa membuat 20-an kilo itu kok bisa lenyap begitu. Gitu. Dalam waktu cuma 4,5 bulan. Ya, dan itu pasti akan ada dampaknya juga ke kehidupan dan rasa dan juga kesuksesan setiap hari. Sangat Pak. Jadi gini, mungkin kita ini kan usia bertambah ya Pak ya. Kita nggak sadar. Kita ini, saya ini juga rajin olahraga loh. Saya juga fitness. Tapi saya ada tiba di satu tahap fitness pun nggak bisa kurus ya. Minum obat diet, nggak bisa kurus. Sama, intermittent fasting, kurus sesaat terus gemuk lagi. Malah hormon saya kacau. Oh gitu? Iya, tahu kenapa? IF itu ternyata melanggar jam piket organ. Jadi kita itu punya jam piket organ. Jam piket organ itu jam 7 sampai jam 9 pagi, itu lambung lagi kuat-kuatnya. Harus sarapan. Oh gitu? Harus. Nah, jadi puasa itu salah tidak, tapi puasa tidak boleh long term. Iya, betul. Makanya agama tertentu itu kan mengajarkan ugaman itu sebulan, atau Senin dan Kamis. Atau kalau misalkan biksu itu puasa jam 12 siang, makannya dikit sampai malam. Nggak boleh long term. Lah saya ini ekstrim. Saya ini puasa 3 tahun. Jadi hormon saya kacau. Jadi saya itu sarapan jam 12 siang. IF-nya 3 tahun. Jam 6 terus stop makan. Awalnya kurus, lama-lama naik gemuk lagi. Stres saya. Nah, apakah Pak Chandra menerapkan 5B? Pak Chandra pernah nggak, bukan melanggar, Pak Chandra pernah nggak sampai lupa dengan 5B-nya? Lupa, karena saya pikir itu cuma ke rezeki, tapi itu juga ngefek ke kesehatan. Jadi secara fisikal itu tetap sangat kepake Pak. Karena gini Pak, tubuh kita itu, Bapak percaya nggak percaya, tubuh kita itu juga mengandung energi. Loh ya betul. Loh ya benar. Iya. 70% terdiri dari air. Betul. Kalau nggak percaya, Bapak pegang aja stop kontak gitu. Iya. Bapak pegang kan nyetrum gitu. Betul. Lah itu kan berarti kita ini bisa menghantarkan energi kan. Betul. Nah berarti ada yang salah dengan energi saya. Jadi itu nggak bisa cuma pakai obat. Nah nomor 1 harus pikir dengan tenang. Rasa lagi. Akhirnya rasa, nggak taunya tahun lalu company saya Pak, barusan ini kan ulang tahun ke-26 tahun lalu. Tahun ini 27 anniversary, mugo-mugo gitu ya bahasa Jawa. 2 tahun lagi IPO Pak. Wih. Iya, jadi ini kan leverage ya Pak ya. Jadi apa? Sebentar, lah kalau harus kurus perusahaannya harus IPO, angel bener. Saya juga nggak ada hubungannya kurus sama IPO. Ini mau saya jelasin. Iya. Jadi gini Pak. Kayaknya company ini kan joint partner company kami ini ternyata perusahaan raksasa dari Swiss, Pak. Oke. Nah, dia udah di 17 negara. Nama nutrisinya itu Fit Solution. Nah, Fitsol nanti saya tampilin ya di sini. Iya. Nah, Fit Solution ini, Pak, rupanya isinya tuh 140 nutrisi. Jadi selama ini mungkin konsumsi saya ini nggak tahu karbohidrat, gorengan kebanyakan atau gimana. Rupanya itu puluhan tahun nyumbat, Pak. Lah kalau anak-anak ini kan masih 20, masih ringan-ringan. Lah kalau puluhan tahun akumulasi gorengan, minyak, inflamasi ya jadinya perutnya kita kan hamil juga ini ceritanya. Lah nggak tahu kenapa saya minum nutrisi ini total hampir 14 bulan. Loh kayaknya mungkin gara-gara ini padat nutrisi semua ya yang saya konsumsi ya. Rupanya itu juga bisa mengaktifkan sel-sel yang mati.
Plus juga nutrisi ini membuang bahan-bahan yang tidak digunakan oleh tubuh. Oke. Tapi saya tetap olahraga, Pak. Iya. Nah, loh kok lucunya bisa kurus sendiri? Ini aneh. Tiap bulan 5 kilo, 5 kilo. Bisa, Pak. Saya juga nggak ngerti, Pak. Nah, jadi nutrisi ini bukan promosi ya. Kenapa kok akhirnya kita memilih dia untuk join partner dengan kami? Iya. Perusahaan ini umurnya udah 16 tahun, Oke. omsetnya 22 triliun. Ngeri, Pak. Lebih mudah dari perusahaan Bapak? Serius. Dan pendirinya seorang profesor. Dia itu asalnya kena talasemia. Oke, tahu. Tahu ya, Iya. talasemia saya jelaskan ke tim Ngaji Roso, yaitu orang yang punya kelainan sel darah merah. Dan itu kecil-kecil. Iya. Makanya kalau kena bentur sesuatu gampang Iya, betul. bengkak, Lebam. lebam, dan tidak bisa kempes gitu. Nah, dia punya talasemia dan itu keturunan. Oh. Nah, dia riset, dia itu belajar waktu muda sampai ke Amerika. Nah, di Amerika ujung-ujungnya cuma dikasih obat. Dan obat nggak bisa sembuhkan. Sel darah merahnya nggak bisa gemuk. Akhirnya dia bekerja di Jerman sejak dia dari usia 40 tahun, kalau nggak salah, 20 tahun dia mengabdi di Jerman sebagai peneliti. Dan dia profesor biokimia. Berarti 60 tahun baru dia mendirikan perusahaan ini? Betul. Setelah dia pensiun karena 60 tahun nggak boleh kerja sama kayak sini. Jadi profesor harus retire. Dan dia bingung kan? Ya. Tapi dia menemukan ini waktu dia usia 50. Nah 10 tahun dia udah konsumsi sembuh dia. Dan dia bilang, talasemia hanya bisa sembuh dari nutrisi. Bukan dari obat. Ya, kimiawi. Iya, bukan BKO, bahan kimia obat bukan. Nutrisi ini yang menggemukkan sel, dan selnya regenerasi baik, organnya membaik. Nah, kayaknya saya ini punya problem metabolisme. Kayaknya semua orang yang sudah kepala 5. Makanya. Nah, kan mungkin ikut, ya kita spill ya, teman kita, Deddy Corbusier, dia mengenalkan OCD itu kan IF sebetulnya. Betul. Saya udah coba metodenya. Hormon saya kacau. Jadi mungkin nggak cocok untuk saya. Nah, sekarang saya makan sarapan 3 kali loh Pak sehari, Pak. Normal Pak, makan nasi Pak. Nasi goreng pun saya makan. Mosok Pak? Serius loh, nggak percaya Pak Denny. Ayo nanti makan nasi goreng sama saya. Loh, serius. Saya normal, kenapa? Justru banyak orang pikir ini, itu, puasa, ini, itu, IF, ini, itu. Lupa. Yang bisa menyembuhkan kita itu metabolismenya kita sendiri. Metabolisme kita kena. Metabolisme itu apa? Energi. Energi itu apa? Ya 5B lagi. Pak Denny nanya ini karena mau minta tips pribadi. Iya. Habis ini yang ceritain tadi lifestyle before 30 itu. Bisa. Nasi goreng. Loh, nanti saya tampilkan video saya ya. Iya. Gimana saya itu masih bisa pull up dan muscle saya kelihatan semua. Saya tunjukkan. Dan saya bukan sehari sekali makan. Kan sekarang di sosmed tuh, saya 1 meal a day. No. Hati-hati. Saya tetap sehari 3 kali. Metabolisme saya kencang. Itu penjelasannya gimana, Pak? Loh, kembali ke ilmu jam sirkadian tubuh. Jam sirkadian tubuh itu ada jam piket organ. Ketik aja di Google, keluar kok. 7-9 organ apa yang kuat. Loh, itu yang ngomong kan ahli akupuntur semua. Iya. Nah, itu kan ilmunya udah lebih dari 5.000 tahun. Oh iya, betul. Iya kan? Sebelum ilmu kedokteran. Iya. Nah, itu kalau saya kaitkan dengan nutrisi, rupanya nutrisi ini memperbaiki metabolisme saya secara nggak langsung. Awalnya saya juga naik, Pak. Tapi rupanya nutrisi ini memperbaiki dulu, naik. Sama kayak orang, Bapak habis sakit. Betul. Kalau Bapak sakit, makannya banyak setelah itu kalau sembuh kan. Betul. Sama kayak gitu, Pak. Menggemuk dulu. Tapi setelah itu dia kempes bertahap. Kaget saya. Oh gitu. Ya itu nggak apa-apa. Ini kalau misalkan Anda tertarik, tapi ini bukan suplemen untuk kurus tuh. Iya. Saya udah salahkan, ini bukan ini adalah nutrisi untuk memperbaiki sel. Nah, selnya bagus, metabolismenya kencang, engine-nya kayak orang usia 20-an lagi. Dan saya minum 14 bulan. Bukan obat sakti. 1-2 minggu langsung pengen kurus. Nah, itu keliru. Nanti ya sama kayak Roso itu bukan main kecepatan. Roso itu main tentang seberapa sabar kamu sampai ke titik di mana 4B-nya itu bisa berjalan dengan alami. Karena Roso itu titik tengah, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Lah anak sekarang maunya cepat kaya, cepat soge sebelum 30. Betul. Itu ke kanan. Nggak bisa. Nah kalau bicara bahasa traditional Chinese medicine, akupuntur, yin dan yang. Lah kalau kamu mau menemukan kesuksesan, nggak boleh yin, nggak boleh yang, harus di tengah.
Rasa itu kan di tengah mainnya, nol kan. Bukan main ke yin atau ke yang. Lah kita ini kadang terlalu yin, kadang terlalu yang. Kadang terlalu pesimis, kadang terlalu optimis. Ya enggak boleh. Yang wajar-wajar aja. Wah, gimana? Dapat nih ilmunya. Ini jadi penasaran, tapi kayaknya setelah ini ngobrol lebih panjang deh. Siap. Oke, Pak Pak Denny. Pak, tadi Anda spill tentang 5B itu, terus kemudian bagaimana ternyata rasa itu nggak cuma ada di mindset, tapi secara tubuh pun itu mempengaruhi. Nah, Pak, ini kita langsung praktekin, Pak. Tapi untuk semuanya yang ada di sini, kita kan melihat ya kondisi negara seperti sekarang. Iya. Dengan semua yang terjadi. Nah, Pak, dengan positivity yang ada, apa berarti yang harus kita lakukan? Termasuk di dalamnya, ya kita coba melipir sedikit lah kayak yang biasa Bapak sampaikan di konten SB30, masalah investasi itu seharusnya seperti apa, kita harus bagaimana ke depannya, dan mungkin ini untuk orang-orang yang memang ya kebanyakan lah, orang kebanyakan tuh artinya kan di tabungan mereka ini nggak lebih dari 10-20 juta, atau bahkan mungkin ada yang kurang. Mindset apa yang harus ditanamkan? Lalu ke depannya ini harus apa yang akan ditempuh melihat ketidakpastian ini? Yang sifatnya itu langsung bisa dipraktekkan. Silahkan, Pak. Percaya sama saya, I'm still trust with Indonesia. Nama saya aja Chandra Putra Negara. Orang tua saya menitipkan doa itu pada saya. Yang trust itu orang tuanya, Pak. Bapak belum tentu waktu itu. Iya. Tapi saya masih cinta negeri ini. Saya masih UNI. KTP saya masih UNI. Belum termasuk yang... Saya ini mau ke negara manapun, yang mau terima saya jadi warga negara banyak kok. Serius nih. Percaya saya. Percaya kan? Tapi saya masih percaya sama Indonesia. Jadi bahasa anak saya pun saya sekolahkan pun ke sekolah yang Indonesia, Pak. Bukan Mandarin, bukan Inggris. Meskipun anak saya bisa Inggris dan sebagainya, tapi percakapan kita setiap hari tetap bahasa Indonesia. Mengapa? Karena negara ini dibangun bukan dengan gampang. Ya. Sebelum Indonesia 81 tahun, kita tuh punya sejarah peradaban Nusantara yang udah ribuan tahun. Saya cinta negara ini. Ya. Jadi saya bahwa berpikir bukan saya ikut mengkritik pemerintah sekarang. Karena pemerintah sama negara itu kan dua hal berbeda. Pemerintah ini kan sekelompok orang, Pak. Dan ganti-ganti. Dan berganti terus. Negara ini kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Saya lahir makan beras di negara ini. Saya minum air di negara ini. Saya pun bersalin di negara ini. Kakak saya sudah warga negara Amerika, Pak. Sudah menikah dengan orang sana. Secara kakak saya nggak punya anak. Kakak saya itu bicara sama saya, kalau saya meninggal, ini rumah milik kamu. Secara nggak langsung saya sudah punya rumah di sana. Penjamin aja ada. Penjamin aja. Artinya apa, Pak? Anytime I can go from this country, tapi saya tidak. Karena saya merasa 280 juta orang Indonesia itu banyak orang baik-baik seperti orang Haji Roso. Kenapa? Justru kita melihat pemerintah berita negatif, itu kan berita eksternal. Kunci keberhasilan itu internal. Ingat loh ya, 5B itu semua internal. Bapak mau ngomong obat diet apapun itu eksternal. Tapi internal metabolisme harus dibenerin. Perumpamaannya itu. Perumpamaannya. Jadi meskipun setiap berita yang viral saat ini menjelekkan pemerintah lah, I trust Pak Prabowo still do something for this country. Buzzer. I don't care. Tapi saya percaya bahwa mungkin bahasa beliau itu tidak bisa dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Beliau punya sebuah pemikiran yang kita belum nyampe ke sana. Mungkin dia lihatnya Indonesia 20 tahun ke depan. Tapi kan yang dijadikan clipper, yang dipotong kan ngomongnya beliau ngawur, IHSG turun dan sebagainya. Memang meminta seperti itu, tapi sebenarnya tidak. I still trust him. Dan makanya kita justru malah harus mendoakan beliau. Supaya beliau itu, loh Pak Chandra berarti pemilih Prabowo ya, bukan saya nggak ngomong politik. Saya ngomong orang yang terpilih gitu. Jadi kemarin yang kalah ya sekarang harus mendukung gitu. Kalau Anda hari ini beroposisi dan mencari dukungan baru, maaf, itu bukan aliran saya. Karena saya tidak mau tubuh saya dicemari oleh toksin. Termasuk pikiran saya. Karena toksin sudah cukup menggemukkan saya. Dan bagaimana menciptakan sebuah automated metabolisme tubuh untuk mendetoks toksin saya itu tidak mudah gitu loh. Sama juga mendetoks pikiran. Kita itu harus memperbaiki metabolisme pikiran kita sendiri dengan 5B itu tadi.
Kalau kita hari ini tetap bersikuku, wah nggak bisa ini salah. Saya bukan cari salah dan benar. Nggak ada untungnya juga kok. Nggak dapat duit juga dari sana. Iya. Iya kan? Betul. Tapi, saya ini kerjaanku hancur gara-gara pemerintah sekarang. Please deh. Iya. Kamu hari ini jangan terlalu linear lah. Ya. Saya dulu juga mahasiswa, nggak punya pekerjaan. Siapapun pemerintahnya. Loh, dan saya juga lahir di krisis yang jauh lebih terpuruk dari sekarang. Loh iya bener toh. Pak Denny kan ngalamin. Ikut demo juga dulu. Loh, ini pasti aktivis ini. Saya juga sama takutnya lihat demo. Saya juga stres. Saya juga ngalami. Waktu itu saya sudah berwirausaha. Produk saya impor dari Amerika lagi. Mati Pak Denny. Saya produk naik 300%. Padahal konsumen sudah membayar harga sebelum naik. Gimana cara saya mengembalikannya? Saya ngalami loh itu. Tapi saya bisa lolos. Kenapa? Ya, saya nggak bisa ngomong. Ya benerin dulu rosomu itu. Nah ini Pak, saya hari ini percaya 20 kilo kayak saya ini nggak mudah loh Pak. Iya. Alami loh. Saya nggak ada sedot lemak loh Pak. Percaya Pak. Loh, Bapak kok nggak percaya saya nggak sedot lemak? Karena gini Pak, saya pernah, ini tanpa saya, ini hanya apa ya, opini dari saya. Ada teman-teman artis juga yang dia ini melakukan prosedur potong usus ya kalau nggak salah. Jelas. Iya. Cepat sekali Pak. Tapi wajahnya itu terlihat seperti kayak lelah dan lebih tua. Oh gitu? Iya, menurut saya. Mohon maaf kalau ini keliru. Iya. Ya itu mungkin satu cara yang mereka nggak ada cara yang lain akhirnya menempuh itu. Tapi sorry, itu artisnya masih muda 30-an atau sudah 50-an? Ada yang 30-an. 30-an pun? Mungkin 40 awal ya. Nah 40 sudah bisa kelihatan tua. Ya, kalau 30-an belum? Ya, sama ya menjelang 50. Oh, I see. Iya. Tapi memang tadinya dia dari tadinya badannya biasa sampai besar, ya tapi nggak sampai gemuk banget ya. Tapi ya, akhirnya mungkin dia menempuh itu. Dan juga ada beberapa kenalan saya di sosial media yang, tapi itu tadi. Maaf ya, saya tadi sebelum memulai ini, saya kan bilang ke Bapak, Pak, Bapak itu kayak, mohon maaf, pria-pria kosmopolitan yang apa ya, yang feminin gitu loh. Pria metroseksual. Iya. Bibirnya kayak lebih merah, kulitnya tuh jadi, ya walaupun Bapak Tionghoa tuh putihnya tuh putih kayak nggak masuk akal. Pakai ini apa skincare. Pakai skincare. Iya. Itu saya nonton di konten-konten Bapak yang belakangan ini. Iya. Nah, terus saya mikir, wah, ini kayaknya mungkin ke Korea Selatan. Operasi atau apa gitu. Sama sekali tidak. Ini semua masih asli, hidung saya asli. Loh, saya ada kerut-kerut Pak. Saya nggak hilangkan. Iya. Nggak. Kantong mata saya ada, saya ngaku gitu. Tapi alami, this is me. Ya, tapi itu kalau mau dilihat langsung, konten setahun yang lalu kan bisa tuh. Atau oldest lah kita lihat. Iya. Bahkan oldest dari yang Bapak 10 tahun yang lalu pun, itu kelihatan lebih muda sekarang. Aduh, serius gak Pak? Ya, bener. Ini minta ditraktir ini. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Intinya, saya alami Pak. Ya, saya tadi ngomong. Dan saya tidak ada sedot, tidak ada apa. Dan sekarang saya sudah stabil di angka 80 kilo. Nggak naik, nggak turun. Nah, berarti tubuh saya memang mintanya di angka itu. Tinggi saya 182, berat 80. Normal loh Pak? Normal. That's it. Saya nggak perlu bulking badan gede. No, I'm not saya nggak mau jadi Aderai juga. Ya, saya pengusaha biasa aja. Yang penting tubuhnya. Dan yang lucu satu Pak. Saya sekarang jam 10 malam udah ngantuk. Itu berkah yang mungkin orang-orang yang semakin serius sepuh Pak. Itu. Dan saya bangun jam 6 pagi, 8 jam Pak. Itu yang aneh sekarang. Jadi saya kembali normal. Seperti jam 4. Dan saya tidak perlu, waktu saya gemuk Pak ya, ini leher saya ini sakit semua. Betul Pak. Saya ini sempat mengalami tensi sampai 180 loh. Karena kalau kita pakai kemeja atau kaos, dia ketarik gitu Pak. Iya. Itu yang mungkin bikin. Nah, jadi ini anak-anak muda belum mengalami karena belum 50 tahun. Iya. Nah, saya juga pernah muda, kalian belum pernah tua kan? Bentar, kalau di Sahabat Ngaji Roso kayaknya mungkin sepantar kita Pak. Sepantaran kita ya, oke. Pasti informasi yang akan berguna. Akan berguna, ya. Bagian ini di-cut aja deh. Nggak apa-apa, tapi cerita aja. Nggak apa-apa ya. Tapi yang pasti saya ngomong bahwa ketika kita menemukan kealamian, kenormalan, ketitik tengahan, tubuh kita normal sendiri. Itu yang keren Pak. Normal sendiri. Tapi titik tengah orang beda-beda ya? Enggak. Setiap orang punya titik tengahnya sendiri. Tapi maksud saya, kita nggak tahu. Jadi gini, kalau saya mau bicara sedikit, kok saya lebih ke traditional Chinese medicine ya. Karena mungkin saya nutrisi dan itu. Kita ini kan punya 12 organ.
Oke. Nah, organ kita ini itu ada yang yin dan ada yang yang. Oh gitu. Ada. Jadi itu yang membuat organ kita tidak optimal. Dan ini satu skema, satu sistem. Nah, jadi saya tahunya itu setelah saya juga ke ahli akupuntur, seorang dokter juga. Dia dokter umum, dia ahli akupuntur. Dan juga saya menggunakan alat yang sekarang itu tuh kayak membersihkan blok energi. Jadi sirkadian saya itu normal semua. Ternyata ketahuan kalau organ kita itu tidak normal. Ada yang yin, ada yang yang. Yes. Nah, ternyata alat ini menselaraskan kembali. Jadi rezeki itu juga harus selaras, rezeki itu juga harus harmoni. Kalau kita nggak selaras dan harmoni, nggak bisa. Ketika tubuh kita selaras, normal sendiri. Loh, yang racun-racun hilang sendiri. Yang gemuk-gemuk, lemak-lemak hilang-hilang sendiri. Saya 2 bulan sekarang itu, 2 bulan pertama itu saya ngantuk terus, Pak. Waktu itu. Berat badan turun, ngantuk. Saya tidur lebih banyak. Tapi itu rupanya tubuh kita mencari keselarasan. Yes. Nah, itu adalah namanya healing crisis. Ya sama, ketika Anda hari ini lepas dari doktrin dan Anda mencoba ngaji Roso dengan 5B, Anda mungkin 2 bulan awal seperti kayak orang lesu darah ya. Wah, enggak karu-karuan. Kayak orang bingung, kayak orang linglung. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan Anda mencari keselarasan. Doktrin itu kadang membuat yang. Membuat yin. Betul. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Tapi kalau kita kembali selaras, hilang itu semua. Masuk analogi saya ya. Bukan analogi lagi, itu sepertinya kenyataannya. Ya. Benar itu Pak Denny. Makanya. Benar. Jadi bukan kayak orang sakit ya wajah saya. Enggak. Terima kasih. Dan itu tadi, mungkin kalau Bapak dari yang diceritakan dan semua orang yang mungkin mengikuti SP30 ini kan SP30 sudah dari 10 tahun yang lalu. Betul. Tahu kisah Bapak Tahu. dengan kesuksesan. Dan semua itu terjadi karena mindset. Tapi apalah gunanya mindset dan semua yang Bapak peroleh kalau tubuh nggak sehat. Jadi sebenarnya pun apapun kesuksesan yang didapatkan kemarin, sama kayak tadi, teh manisnya. Sekarang ini lebih manis berarti dengan tubuh yang lebih enteng ini Pak ya? Pasti Pak, saya tidur jam 10, bangun jam 6. Dan saya pagi sudah lapar. Saya sarapan. Siang bisa lapar, bukan menghilangkan makanan. Malam jam sekian pun lapar, makanya tadi pun saya makan. Iya loh, ngemil semua. Dan kayak enggak. Saya lapar sekali, saya ada apa yang saya makan. Kayak umur 20-an berarti. Kayak waktu masih kuliah. Iya, makanya. Dan jangan salah, saya masih olahraga seminggu 5 kali. Tadi saya sebelum ke sini kan saya izin sama tim ngaji Roso, saya terlambat. Karena saya barusan latihan taekwondo sama anak saya. Oh gitu? Serius. Saya barusan ujian ngambil dan 4. Oh iya? Iya. Dan yang masih bisa melakukan gerakan sulit, usia 50 cuma saya sendiri. Nggak takut osteoporosis? Oh iya, katanya ini mewakili Surabaya nanti. Iya, anak saya ya. Saya enggak lah. Saya kan cuma menemani. Malah netizen yang bingung. Om, awas urat kecetit Om. Kadang-kadang kan saya posting di IG saya sedang berlatih. Gitu. Dan saya masih nge-gym, memperkuat otot. Tetap apa adanya. Dan kadang sore saya lapar, saya makan pisang 4 biji. Langsung saya makan. Karena kalau nggak ada pisang lemes saya. Saya makan, saya masih lari juga. Padahal kata orang kan kalau yang umur kita tuh pisang kalau 4 tuh gulanya tinggi sekali tuh Pak. Nggak ada masalah, dibakar semua itu. Metabolismenya udah kencing. Jadi benerin metabolisme dulu. Ya kita tahu, saya sadar usia kayak kita ini banyak yang kena insulin resisten, diabetik, kenapa kok bisa darah tinggi. Itu semua bermula dari sumbatan-sumbatan energi yang tidak selaras. Maaf, saya bukan dokter. Tapi percaya sama saya, obat tidak menyembuhkan Anda. Yang bisa menyembuhkan Anda adalah diri Anda sendiri. Psikolog tidak menyembuhkan Anda. Psikolog cuma mensupport. Motivator tidak menyembuhkan Anda. Ahli keuangan tidak membereskan keuangan Anda. Yang beresin diri Anda sendiri. Dan Pak Chandra ini sudah melewati fase motivator, melewati fase coach, karena sudah menerapkan langsung ke dirinya. Sama. Jadi saya juga bolehlah kalau cerita sharing kesehatan saya boleh. Saya kan juga punya channel SP30 Health kan. Iya. Saya 3 juta lebih subscriber. Yang ngajakin seorang personal trainer untuk barengan bikin ya. Iya. Jadi artinya benar-benar saya saat ini, saya cerita apa adanya. Saya punya kerutan, Pak Denny, Darko kan bisa lihat. Iya kelihatan. Nah, rambut saya menipis ini karena turun berat badannya mungkin terlalu cepat. Nah, tapi nanti akan kembali lagi. Ya kayak tadi, ini lesunya dulu. Lesunya dulu, biarin aja.
baru 4,5 bulan. Tapi saya optimis gitu. Karena saya udah di jalan yang benar ini. Udah selaras. Nanti kalau udah di jalan, nggak tahu rezeki. Ini termasuk rezeki juga tuh Pak Denny. Pasti. Rezeki kan, kesehatan itu rezeki tuh. Iya. Bener kan Ya ya? kayak tadi kan dibilang, kalau ini sehat, kita punya berapa miliar ini ya, organ tubuh ini tadi yang nggak perlu diobatkan. Setuju. Banyak orang lupa sama itu. Betul. Makanya kok di sorry to say ya, di statement di sosmed itu kok jual ginjal itu dijadikan guyonan gitu loh. Itu menurut saya sorry to say ya, ginjal itu unvaluable. Iya Pak. Betul. Ya kan, kalau seandainya kamu tuh down, stres, ya enggak perlu sampai kayak gitulah. Ngaji Roso ini kan bisa jadi solusi. Betul. Itu dari saya. Terima kasih sekali. Sama-sama Ya, Pak Denny. berbaginya. Dan saya curiga kalau seandainya sahabat ngaji Roso di sini pernah melihat ada konten seorang saya nggak tahu dokter atau influencer dari Singapura, usianya 55 tapi wajahnya seperti opa-opa Korea. Nah, nanti Indonesia punya versi sendiri ya ini sepertinya. Diaminkan. 1 atau 2 tahun lagi. Diaminkan. Semakin muda semakin muda. Terima kasih. Iya. Pak. Tanpa operasi loh ya. Iya, makanya tanpa Nggak. sedot apapun. Nggak usah. Ya, Pak Chandra, terima kasih. Thank you. Dan untuk sahabat ngaji Roso yang tertarik untuk subscribe atau boleh konsultasi juga ya untuk bisnis dan yang lain-lain ya. Jadi kadang kita, tapi saat ini kita memang ada workshop, tapi bukan untuk orang yang kondisinya minus, tapi workshop saya lebih kepada kayak kalau bank itu nasabah Brio. Oh. Workshopnya workshop premium. Oke. Harganya mulai dari 10 sampai 12 juta. 2 hari. Kalau mau ya silakan ada, tapi itu memang untuk orang yang bingung duitnya mau taruh di mana. Saya ngasih solusi untuk mereka. Oke. Tapi kalau untuk anak-anak muda before 30 yang belum punya karir, yang saat ini mau nambah income, saya punya namanya komunitas Yes, Young Entrepreneur Squad. Oke. Bisa juga saya kasih linknya, di IG saya juga ada, Oke. di situ ada mentor-mentor yang siap membimbing Anda. Siap. Nah, Terima itu kasih. aja. Thank Oke, you. kalau Sama-sama. Matur nuwun. Siap. Iya. Terima kasih sahabat ngaji Roso sudah mengikuti obrolan bersama Pak Chandra Putra Negara, dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Terima kasih Pak. Salam Sama-sama. keluarga. Iya. Terima kasih. Terima kasih.